Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Aswindi Anggreni, NIM 12205193147. Di sini saya akan menjelaskan tentang video dalam ruang kelas. Salah satu cara untuk menghasilkan proses pembelajaran yang menarik adalah dengan memanfaatkan video pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan dengan media video efektif membuat anak bisa menerima pelajaran yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, pemerintah dan guru-guru lebih banyak menggunakan video sebagai media dan sumber belajar, seperti penggunaan video pembelajaran dalam situs TV edukasi, YouTube, e-learning, dan lain-lain. Prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan video di kelas adalah: A. Siapkan media video yang akan ditonton peserta didik. Syarat-syaratnya antara lain: 1. Isi video yang ditampilkan harus yang berkaitan dengan tema atau topik pelajaran. 2. Gambar-gambar yang ada dalam video tidak mengandung unsur pornografi, tindakan asusila, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, durasi setiap video tidak terlalu panjang, minimal 3-5 menit saja. Yang B, siapkan perangkat pendukung kegiatan belajar siswa dalam menonton video tersebut. Antara lain ada LCD proyektor, ada perangkat audio atau speaker yang siap digunakan. Yang ketiga, ada ruang yang kondusif dan suara tidak bising dan cahaya yang cukup terang. Yang keempat, pengaturan tempat duduk peserta didik agar lebih nyaman dalam menonton video tersebut. Yang C yaitu siapkan lembar kerja peserta didik atau LKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Salsatul Azizah dengan nomor NIM 122051931155. Saya di sini akan memberikan kesimpulan sedikit tentang unsur-unsur bahan ajar video atau film. Menurut Diknas atau struktur bahan ajar video atau film meliputi 6 komponen, yaitu 1. Suara. Multimedia tanpa bunyi disebut unimedia. Bunyi atau audio dalam multimedia. Bunyi memainkan peranan penting dalam teknologi multimedia saat ini. Di dalam sebuah tampilan slide multimedia pembelajaran bisa kita sisipkan berbagai macam suara yang bisa menjadikan tampilan itu lebih baik, menarik untuk diikuti. Bunyi menghapuskan perasaan janggal dan seolah-olah pengguna sedang berkomunikasi dengan manusia lain. Yang kedua, animasi. Animasi adalah salah satu elemen multimedia yang cukup menarik karena animasi membuat seolah-olah bergerak. Animasi merupakan rangkaian sejumlah gambar yang ditampilkan secara bergantian. Animasi tidak hanya berguna untuk film saja. Dalam dunia situs web, animasi digunakan untuk memberikan sentuhan manis pada situs. Sedangkan dunia pendidikan, animasi dapat digunakan sebagai alat bantu penjelasan agar orang-orang itu lebih jelas. Yang ketiga, grafik. Grafik adalah sebuah lukisan atau pencetakan gambar atau huruf dengan menggunakan berbagai media secara manual atau menggunakan teknologi komputer. Seni grafik berkomputer digunakan secara meluas dalam dunia kejuruan, industri berat, animasi, dan perfilman. Teknik ini dalam menampakkan atau memvisualkan suatu imajinasi seseorang pada monitor komputer. Yang keempat, teks. Teks adalah sejenis data yang paling mudah dan
Perlukan sedikit ruang untuk mengingat teks boleh digunakan dalam berbagai subbidang untuk memberikan penjelasan kepada suatu perkara dalam bentuk bacaan. Teks berfungsi untuk memperkokoh media-media lain. Teks merupakan sarana penyampaian informasi. Penggunaan teks dalam multimedia tergantung pada karakteristik multimedia tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Pinky Nur Andriani, NIM 12205193013. Di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi atau cara pemilihan video dalam sebuah pembelajaran. Baik, dalam penggunaannya, media video perlu memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah isi video sesuai dengan topik. Yang kedua adalah gambar di dalam video tidak mengandung kekerasan atau unsur diskriminasi. Yang ketiga adalah durasi video tidak boleh terlalu panjang. Dan yang terakhir adalah memenuhi kriteria video pembelajaran. Nah, ada pun beberapa kriteria video dalam pembelajaran atau kriteria pemilihan video dalam pembelajaran. Yang pertama adalah tipe materi. Maksudnya di sini adalah kita lihat apakah materi tersebut cocok menggunakan media video atau tidak. Jangan sampai antara materi dan media tidak cocok, sehingga nanti kita tidak mencapai pemahaman dari siswa. Kemudian yang kedua adalah durasi video. Seperti yang telah kita jelaskan di awal tadi, bahwa durasi video tidak boleh terlalu panjang. Kita harus bisa membedakan antara film dengan video pembelajaran. Jika film kita menggunakan durasi antara 1 jam sampai lebih, maka video pembelajaran kita gunakan durasi kurang dari 1 jam, misalnya 5-10 menit atau paling maksimal adalah 15 menit. Kemudian yang ketiga adalah format sajian video. Perlu kita ketahui bahwa dalam penggunaan video, yang paling utama adalah kejelasan dan juga penguasaan materi. Maka di dalam format penyajiannya, yang paling utama adalah kita mampu menjelaskan dengan detail dan juga jelas, dan juga kita mampu menguasai materi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ketentuan teknis. Ketentuan teknis ini berisi tentang kamera, kemudian teknik pencahayaan, kemudian teknik pengambilan gambar, editing, dan juga suara. Perlu kita ketahui juga dalam sajian video komunikatif memerlukan dukungan dari teknik. Perkenalkan, nama saya Risma Ayu Khairunisa, NIM 12205193036. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit bagian materi dari kelompok 5, yaitu kekurangan dan kelemahan video. Menurut Ronald Anderson, bahwa dalam media video terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu digunakan secara berulang-ulang, 2. Tidak memerlukan ruang gelap, 3. Dapat diperlambat dan dipercepat, keempat yaitu menyajikan gambar dan suara. Sedangkan kelemahannya yaitu 1. Sukar direvisi, 2. Relatif mahal, 3. Memerlukan keahlian khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Bujri Ayu, NIM 12205193143. Di sini, saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan mengenai panduan memilih video. Video merupakan bahan pembelajaran tanpa dengar atau audio visual yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran. Dikatakan tanpa dengar karena unsur dengar atau audio dan unsur visual atau video atau tampak yang disajikan serentak. Prosedur pengembangan video pembelajaran. Yang pertama adalah kerangka media video, berupa pendahuluan, tayangan pembuka, pengantar, isi video, penutup.
pada sajian pendahuluan perlu disajikan pengantar menyapa materi. Itu penting. Bagaimana kaitan dengan materi-materi lainnya? Hal yang penting juga adalah sajian tujuan pembuatan. Perlu ditayangkan untuk memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih lanjut. Kegiatan inti berisi uraian materi yang lengkap. Hal ini dilengkapi dengan uraian contoh, simulasi, dan demonstrasi atau peragaan. Lamanya durasi waktu yang tersedia selama video tersebut berlangsung pada kegiatan inti ini. Kegiatan penutup diisi dengan kesimpulan atau rangkuman dan juga kegiatan lanjut dari sajian video tersebut yang harus dilaksanakan oleh siswa. Media pembelajaran yang beraneka ragam jenisnya tentunya tidak akan digunakan seluruhnya secara serentak dalam kegiatan pembelajaran, namun hanya beberapa saja. Untuk itu, perlu dilakukan pemilihan media tersebut. Agar pemilihan media pembelajaran tersebut tetap tepat, maka perlu dipertimbangkan langkah-langkah pemilihan media. Panduan memilih video pembelajaran di antara lain adalah 1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari 2 atau 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua adalah tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya dikta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Yang ketiga adalah praktis, luwes, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu atau sumber dana untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan. Media yang mahal jaminan menjadi media pembelajaran terbaik. Yang keempat adalah guru terampil menggunakannya. Jangan sampai guru terlihat gagap atau kesulitan saat menggunakannya di hadapan peserta didik. Yang kelima adalah mengelompokkan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perseorangan. Yang keenam yaitu mutu teknis pengembangan visual, baik gambar atau fotografi harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Dengan demikian, keterkaitan antara media pembelajaran dengan tujuan materi, metode, dan kondisi pembelajar harus menjadi perhatian dan pertimbangan pengajar untuk memilih dan menggunakan media dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga media yang digunakan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi tentang hal apa saja yang dilakukan oleh guru dan calon pendidik agar dapat meningkatkan kreativitas dan pemahaman dalam pembuatan media video pembelajaran. Jadi, banyak cara yang dapat dilakukan oleh para guru untuk melahirkan kreativitas pembuatan materi untuk peserta didik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Membuat konten yang kreatif untuk para peserta didik melalui media teknologi tentunya diperlukan keterampilan tersendiri, salah satunya adalah skill dalam pembuatan video. Akan tetapi melalui perkembangan teknologi ini, skill pembuatan video dapat dipelajari dengan mudah dan sederhana, cukup hanya melalui smartphone. Tapi tentunya harus disajikan video pembelajaran yang mudah dipahami oleh anak-anak, mulai dari kontennya, alur penyampaiannya, hingga tekniknya. Selain itu, pembelajaran melalui audiovisual sangat efektif bagi anak-anak karena akan memudahkan dalam membangun imajinasi peserta didik, sehingga peserta didik akan mudah mengimplementasikan kembali apa yang disimak dari video tersebut. Ada beberapa tahapan dalam membuat video. Pertama, kita harus analisis terlebih dahulu video kita, lalu kita merancang ide dan materi untuk menentukan format video.
Kemudian, melakukan tahapan praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Terakhir, kita harus tahu kemana dan ke siapa kita dapat memanfaatkan video pembelajaran tersebut. Itu tadi simpulan mengenai pembuatan video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Sasatul Azizah dengan nomor NIM 122051931155. Saya di sini akan menyimpulkan sedikit hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Dua bentuk video adalah analog atau konvensional dalam digital. Analog sementara ini sudah diganti dengan digital. Sinyal dari video analog adalah bahwa tayangan dikirim oleh modulasi sinyal transmisi secara terus-menerus, sedangkan video digital dalam bentuk 1S dan 0S. Analog video ditanyakan lewat serangkaian kilasan atau adegan, dan video digital ditayangkan lewat cahaya dan warna yang kuat dalam titik yang tepat. Sebab sinyal digital dapat diperbanyak, disimpan, dan dipindahkan dengan lebih akurat daripada sinyal analog. Sistem video yang lebih baik adalah video digital. Tayangan video digital dapat dirubah, disimpan, atau diperbanyak, ditransfer dari satu komputer ke komputer yang lain, dan kembali diputar tanpa kehilangan mutu. Tersedia kualitas tertinggi dari tayangan yang berkali lipat dibandingkan video kaseter. Bentuk digital menurunkan biaya dan meningkatkan kemudahan dalam membawanya. Ini memungkinkan produksi video dalam berbagai bidang, dimanapun keinginan. Laboratorium sains, ruang kelas, kantor, konseling, dan lapangan atletik, rumah sakit, atau dimanapun. Sama pentingnya kesederhanaan sistemnya memungkinkan bagi non-profesional atau amatir, seperti murid dan guru, menciptakan video pembelajaran sendiri. Keuntungan lain dari video digital adalah dapat diedit menggunakan software di komputer yang memudahkan dalam memanipulasi tayangan. Kualitas tayangan video tidak akan turun selama diedit dan digandakan seperti yang terjadi pada kualitas video kaseter. Video digital juga bisa ditayangkan dalam berbagai kecepatan, memungkinkan siswa untuk mempelajari tayangan dari gerak lambat sampai gerak cepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan simpulan diskusi dengan topik yang pertama adalah video analog dan video digital. Antara video analog dan video digital yang cocok digunakan saat ini adalah video digital. Alasannya karena video digital lebih efisien, kemudahan dalam penggunaan, kemudahan dalam akses, dan juga kemudahan dalam distribusi. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah adanya pergeseran dari video analog ke video digital. Sehingga kita juga harus mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Topik yang kedua adalah perkembangan TIK menjadi tantangan bagi para pendidik yang tidak mampu mengoperasikan komputer dan juga bagi para pendidik dengan usia lanjut. Kita telah mengetahui bahwa media video memiliki kelebihan dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, banyak pendidik yang menggunakan media video sebagai sarana penunjang pembelajaran. Lalu bagaimana solusi bagi para pendidik yang tidak mampu dalam pengoperasian komputer dan juga bagi para pendidik dengan usia lanjut? Yang pertama adalah pendidik dapat berkolaborasi atau menggunakan jasa pembuat video. Pendidik tinggal memberikan konsep yang diinginkan dan video maker dapat merealisasikan dalam video pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pendidik mengikuti pelatihan-pelatihan atau kursus. Nah, dari pelatihan-pelatihan atau kursus tersebut, pendidik dapat meningkatkan keterampilan dalam pengoperasian komputer. Selain itu, salah satu kuncinya adalah praktik yang kontinu.
sehingga pendidik menjadi familiar dalam pengoperasian komputer. Perkenalkan, nama saya Risma Ayu Hoirunisa, NIM 12205193036. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari bagian diskusi kelompok 5 kemarin. Inovasi yang bisa dilakukan pendidik agar siswa dapat mudah memahami materi dengan mudah, yaitu dapat dengan menggunakan video-video pembelajaran yang menarik. Misalnya, membuat animasi tentang materi tersebut, membuat gambar-gambar lucu tentang materi tersebut. Inovasi yaitu suatu pengembangan media pembelajaran tepat guna yang baru dan atau memiliki kebaruan serta mampu memecahkan persoalan. Selain itu, sudah banyak inovasi-inovasi yang berkaitan dengan video, yaitu pembuatan video yang fleksibel, konten-konten video yang relatif mudah dimengerti. Kendala atau hambatan apa aja sih yang dialami guru dalam menerapkan media video pembelajaran dan solusinya? Yang pertama adalah guru belum mahir dalam pembuatan video pembelajaran. Jadi sebagian dari guru yang hanya terpaut kepada bantuan dalam penyediaan media pembelajaran, padahal media pembelajaran dapat didesain dari berbagai sumber dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik materi ajar yang akan diajarkan. Solusinya adalah guru diupayakan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar tentang TIK dan berkaitan dengan pembuatan video pembelajaran. Yang kedua adalah guru kesulitan mengatur waktu saat proses pembelajaran. Terkadang terdapat video pembelajaran yang berdurasi lama sekali, sehingga guru kesulitan dalam mengatur waktu saat proses pembelajaran. Solusinya adalah guru harus mampu memotong atau mengekat bagian isi atau konten video yang tidak diperlukan. Solusi agar objek atau isi dalam video pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan karakter siswa, yakni guru harus mampu membuat video pembelajaran sendiri sesuai dengan kreativitas guru, lingkungan, dan karakter siswa. Yang ketiga adalah siswa itu terkadang merasa bosan dengan isi atau konten video pembelajaran yang diputar oleh guru saat pembelajaran. Solusinya yaitu guru dapat membuat video pembelajaran sendiri yang sesuai dengan kreativitas, kebutuhan, lingkungan, dan karakter siswa. Yang keempat adalah guru kesulitan dalam mengkondisikan siswa saat video pembelajaran dimulai atau ditampilkan dan diputar. Solusinya adalah sebaiknya pada awal pembelajaran atau pada saat sebelum memutar video pembelajaran, guru perlu memberikan arahan dan perjanjian atau kesepakatan kepada siswa agar siswa tidak gaduh nantinya saat video pembelajaran mulai diputar. Sekian, terima kasih.